Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berjumpa di SWB, saatnya wanita berbicara dengan tentunya narasumber spesial kita. Beliau adalah Dr. Khairul Hadi, spesialis kelamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf rada telat. Jalannya tadi ditutup di ujung sana, terus dari lampu merah juga udah macet sekali. Ya. Akhirnya telat ya, Dokter. Telat. Nggak masalah, Dokter. Yang penting setelah ini tetap ada ilmu yang dibagikan untuk pemirsa tentunya ya. Dan pastinya ini pemirsa sudah menunggu ini ya. Kegiatan kita hari ini yang kita akan bahas mengenai bopeng di wajah. Nah, ini monggo Dokter, sebenarnya bopeng di wajah ini penyebabnya apa ya? Ya, kita bicara bopeng, orang bilang bopeng-bopeng, kalau bahasa medisnya itu scars acne ya. Jadi bopeng itu bentukan-bentukan kulit yang bolong-bolong ya, kulit yang bekas-bekas luka. Nah itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang dalam-dalam, bahkan bikin kayak alur-alur yang sangat tidak baik ya. Nah, tentunya ini ketika seseorang ini setelah dewasa, setelah mapan, baru terasa kalau menyadari wajahnya itu terasa kurang baik ya, terasa jelek gitu ya. Kok kayak gini gitu ya, bopeng. Nah, dan itu sudah terlanjur. Jadi bopeng itu sebetulnya kulit yang cacat. Kalau dibilang kalau sudah cacat memang pengembaliannya untuk menjadi kulit biasa itu memang hampir kayak tidak mungkin ya, itu sangat susah ya. Nah itu bukan berarti tidak bisa, tetapi itu perlu upaya yang tidak mudah dan memang tidak gampang untuk mengembalikan kulit menjadi kulit seperti normal lagi. Kalau untuk menjadi kulit normal lagi sudah nggak bisa normal seperti sebelum terjadi bopeng ya. Nah, bicara soal bopeng, kita akan bicara ke arah balik. Ayo. Kenapa bisa terjadi bopeng kan gitu ya? Yeah. Ini terjadinya bopeng hampir 100% disebabkan oleh kasus jerawat gitu ya. Nah, jerawat-jerawat yang tidak segera dikelola dengan baik, disembuhkan, ini seringkali menimbulkan sisa kesembuhan yang menyebabkan namanya scars atau bopeng. Apakah semua jerawat pasti akan meninggalkan bopeng? Belum tentu ya. Itu tergantung tingkat kedalaman terjadinya jerawat. Jadi mungkin pemirsa tahu ada jerawat yang sampai metenteng, merah, melentung ya, gede, kemudian bernanah-nanah, meradang gitu. Nah ini peradangan atau penjendolan atau jendolnya atau nodul atau papel yang keluar itu sama dengan ke arah dalamnya ya seperti itu. Jadi pembesarannya itu dua arah, ke dalam, masuk ke dalam kulit dan keluar kulit. Nah, kalau nodul atau benjolan ini keluarnya gede, ke dalamnya juga sama, kalau sudah melewati batas garis kulit tertentu ya, namanya ke stratum dermis ya, ke lapisan dermis, pasti akan menimbulkan kecacatan atau scars.
lebih dalam dari stratum dermis atau lapisan dermis, kecatatannya juga lebih parah, lebih dalam lagi. Maka pengelolaan jerawat itu sangat penting, ya sangat penting. Takutnya Anda nanti kalau setelah perjalanan ke depan tiba-tiba mbok menawa gitu ya, Anda menjadi orang-orang yang sukses, yang perlu penampilan, yang perlu berhadapan dengan orang, biar tidak merasa minder atau malu gitu ya, karena dengan berbagai skars jerawat yang tersisa. Nah, tadi sudah flashback ke jerawat ya. Jadi kalau ada jerawat jangan dianggap sepele ya, segera diobatkan. Kalau masih tahap awal, masih tahap pemula, itu jauh lebih gampang dan jarang menimbulkan skars ya, apalagi kalau masih jumlahnya sedikit. Jangan sampai biarkan, jangan ada anggapan bahwa kasus jerawat itu hal yang biasa terjadi pada seorang remaja atau saat proses pertumbuhan ya. Semua kasus jerawat bukan hal yang wajar. Semua kasus jerawat adalah kesakitan. Jadi proses sakit itu sakit penyakit kulit ya, termasuk kesakitan penyakit kulit. Dan seharusnya malah segera diobati. Karena apa? Karena yang diserang wajah. Wajah kan aset manusia paling utama, yang dilihat wajah ya. Maka segera diobati, diselesaikan. Jangan dianggap oh ini wajar lah, masih usia remaja, jerawat hal yang wajar. Jerawat itu nggak perlu diobati, nanti juga sembuh sendiri. Kalau sudah dewasa juga akan hilang, akan beres. Tidak begitu, tidak semuanya begitu ya. Jadi harus segera diperhatikan, segera diperbaiki biar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, kalau sudah terjadi skars, terjadi bopeng itu untuk penyembuhan biaya jauh lebih mahal, jauh lebih perlu energi yang tidak gampang, tidak mudah gitu ya. Wes nanti lah kalau memang jerawat ditambah setelah bopeng diselesaikan, tidak gampang. Jadi kalau sudah kulit cacat itu kalau untuk diperbaiki sudah nggak gampang. Itu harus dengan perawatan yang dengan modalitas atau alat yang lebih advance, lebih tinggi, dengan laser ya. Dan laser pun tidak sekali dua kali sudah selesai, itu bisa 15-20 kali laser. Dan laser pun juga harus laser dengan tipe tertentu, tidak setiap kota ada yang punya laser itu ya, tidak semua tempat klinik ada laser yang punya spek untuk menyembuhkan atau memperbaiki bopeng atau skars akne ya. Dan secara biaya tidak murah, untuk perbaikan tidak cepat, itu perlu waktu kira-kira 1,5 sampai 2 tahun baru ada perbaikan 90% ya. Kalau 100% tidak bisa. Jadi lebih halus, lebih dangkal. Yang skars yang relatif dangkal ya cepat baik, cepat datar gitu ya. Ini bicara soal skars akne atau bopeng di wajah. Jadi sebelum menjadi bopeng, sebelum jadi keluhan yang lebih menyangkut rasa percaya diri ya, lebih baik kalau sudah jerawatan segera diobatkan dengan tentu dengan biaya yang jauh lebih murah, lebih simpel gitu ya. Nah, ini bicara soal pengobatan jerawat. Terus bagaimana biar nggak terjadi jerawatan gitu ya. Ini biar nggak terjadi jerawatan tentu harus memakai pola-pola yang kesehatan yang baik. Nah,
yang sering menjadi kontribusi yang cukup signifikan menyebabkan terjadinya jerat adalah terlalu sering melek malam atau begadang. Lah batasnya dikatakan malam itu jam berapa gitu ya? Ngaruh ya dokter ya? Nah batasnya itu jam 23 ya. Nah kalau bisa sebelum jam 23 ini sudah bobo atau jam 10 sudah tidur ya. Kenapa kok tidur terlalu malam, tidur terlalu malam atau ya? begadang bikin jerawat? Nah itu ceritanya gitu ya. Ceritanya ketika seseorang itu perlu kewaspadaan, kesiapsiagaan atau ketidaktiduran, itu kan perlu namanya adanya hormon adrenalin gitu ya. Maka ada istilahnya pacu adrenalinmu kan gitu, dengan wah olahraga yang sifatnya kelaki-lakian dan sebagainya. Ya itu ya seperti itulah kira-kira, kita butuh hormon adrenalin untuk bikin kelihatan lebih maco, lebih jantan. Lah itu juga ketika melek malam ini akan memicu kita butuh energi, pembangkitan atau munculnya hormon adrenalin atau yang lebih tepatnya androgen ya, hormon androgen. Nah, ketika terjadi peningkatan hormon androgen ini akan memicu atau menyebabkan kelenjar minyak itu jadi aktif. Kelenjar minyak wajah itu jadi aktif, karena kalau kelenjar minyak itu sudah terlalu aktif maka akan memproduksi minyak ya. Dan produksi minyak ini di kulit ini nanti lama-lama akan bikin asam ya, dan asam ini bikin penyumbatan dari jalur-jalur pipa ya, pipa minyak di wajah ya. Nah kalau tersumbat inilah baru jadi orang bilang jerawatan atau beruntusan itu. Nah nanti kalau terinfeksi ada bakteri Propionibacterium acne, itu baru nanti terjadi infeksi, kemudian ada bernanah-nanah dan kemudian jerawatnya jadi kayak abses gitu ya. Nah ini pasti akan terjadi bopeng atau scars acne. Nah maka salah satunya adalah jangan terlalu sering tidur malam. Dari jam 2-3 mestinya sudah tidur, sudah selesai kegiatan. Yang kedua untuk preventifnya ya, tadi kan biar nggak jerawatan, mencegahnya tidak terlalu sering melek malam ya, upayakan sebelum jam 2-3 sudah tidur. Sudah tidur ya. Kemudian juga dari makanan ya, makanan itu upayakan makan sayur dan buah, itu sehari mesti ada menu yang ada sayur dan buahnya. Ini akan memperbaiki kualitas antioksidan, kualitas kulit itu sendiri. Kalau makan kacang itu dokter, kan ada ya yang ngomong kalau terlalu banyak makan kacang nanti jerawatan loh gitu. Ya itu salah ya, statement salah itu dokter ada orang ngomong, nah ini perlu saya luruskan dan pasti nggak setuju dengan saya ini karena sering baca atau sering lihat di mendengar internet ya dokter ya. Internet, atau mungkin juga pernah ada dokter yang ngomong begitu gitu ya. Dikira penyebab jerawat itu makan kacang, makan makanan yang dikira mengandung minyak, iya. Itu akan ketika masuk tubuh dia juga akan membangkitkan produksi minyak. Enggak begitu gitu ya. Ya begitu. Nah jadi prosesinya enggak seperti itu ya. Jadi dilarang makan gorengan. Iya, ya. Makan gorengan jangan terlalu banyak, bikin jerawatan gitu. Nah, kalau bikin jerawatan itu salah. Tapi salah kalau, ya dokter ya. Kalau bikin gendut iya. Karena lemaknya dokter. Nah ini kayak saya ini. Ya jadi
minyak itu tidak menjadi penyebab jerawat. Ya, minyak atau yang orang bilang terus mencegah gorengan, terus hindari kacang, mete, poneh telur. Iya, telur banyak protein ya. Salah, itu tidak bikin jerawat ya. Sekali lagi itu tidak bikin jerawat. Jadi kalau memang punya mete banyak, nggak mau makan, kirim ke tempat saya aja. Dokter suka. Karena masalah gitu ya. Baik. Nggak bikin jerawat. Bukan mete, bukan kacang ya. Memang ada makanan sesuatu yang bisa menjadi pemicu jerawat. Cuma saya tidak berani ngomong di media begini gitu. Hanya bisa dinasihatkan ke pasien ya. Nah, beda kita nasihatkan ke pasien sama bikin statement di media sosial, media begini, nggak bisa ya. Nanti ada merasa yang dijelek-jelekkan gitu ya. Bisa dituntut saya nanti kalau dianggap mencemarkan nama baik gitu ya. Jadi ada makanan tertentu yang memang menjadi pemicu tumbuhnya jerawat. Kalau mau tahu ke klinik saya aja. Jadi itu hanya bisa dinasihatkan langsung. Iya. Baik, pemirsa silahkan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 02716793000 atau di 08112553000. Baik dokter, ini sudah ada yang bergabung dokter. Dokter, saya memiliki bopeng, tapi karena waktu itu saya kena cacar. Apakah itu bisa diatasi dokter? Oh iya, jadi bopeng itu tidak hanya karena jerawat ya dokter jerawat ya, jadi luka ya, luka yang sering menyebabkan perlukaan itu ini, selain jerawat, cacar ya. Cacar ya dokter ya. Nah, cacar ini umumnya memang relatif kelainannya atau vesikelnya atau tingkat terjadinya abses vesikel itu terlalu dalam. Kalau sudah memang melewati lapisan dermis, pasti akan bikin bopeng ya, bikin bopeng. Nah, terus gimana penyembuhannya ya? Kalau bopeng itu hanya karena kasus cacar ya, dan mungkin tidak semuanya dalam, biasanya kalau cacar ada beberapa yang dalam, ada yang enggak. Ini nanti pilihannya, kalau yang dalam bisa dilakukan operasi ya, operasi kecil namanya operasi subsection, atau tergantung ada yang beliau yang sudah dalam sekali, atau yang ice-pick, atau yang dalam kayak curam ya, bisa dilakukan operasi juga, atau dengan di chemical peeling pakai obat yang sifatnya itu bikin kayak operasi gitu ya, namanya chemical peeling pakai TCA. Chemical peeling ya. Pakai TCA itu lumayan sakit ya. Nah, itu tergantung keadaannya, bisa dengan namanya subsection, bisa dengan terapi laser berkali-kali ya. Ya tidak bisa hanya dengan krim, dengan obat oles terus sembuh, itu tidak bisa, belum ada obat yang begitu gitu ya. Itu harus pakai tindakan-tindakan yang lebih tinggi, lebih advance. Berarti harus datang ke klinik BHT ya? Iya, harus datang ke klinik, dan insya Allah bisa kok. Insya Allah ya. Kalau datang ke klinik BHT pasti bisa ya, walaupun itu masalah cacar ya dokter ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi. Dokter, saya rutin menggunakan lidah buaya untuk menghilangi bopeng. Apakah ini sudah benar? Wah ini kan dokter. Salah, itu nggak bisa. Nggak bisa dokter. Katanya lidah buaya itu kan bisa awet muda, kemudian menghilangkan bopeng nanti kalau dokter. Nggak bisa, kalau bopeng udah nggak bisa, dan mungkin malah jerawatan terus ya. Oh gitu. Jadi gini, tadi kembali ke pengelolaan jerawat ya. Iya.
Ada yang sebagian masyarakat kita ini tidak tahu dari ilmu dari mana, kalau jerawat itu malah pakai masker dari macam-macam buah-buahan, gitu. Ada yang pakai belimbing dari Simbah dokter. Jadi lidah buaya dengan jeruk gitu ya, bengkoang, zaitun, madu, putih telur. Iya benar dokter, putih telur itu juga salah termasuk semua. Pasti jerawatmu akan tambah parah. Ya, nggak bisa begitu. Itu semua produk dari alam, nggak bisa kamu Anda bisa tempelkan gitu ya, ke jerawat, kemudian nanti bekasnya, nggak bisa. Percaya saya, nggak bisa. Ya, adanya malah jerawatnya tambah parah. Tambah parah, apalagi pakai zaitun. Ya, yang itu tambah parah. Nggak ada ilmu yang berdasarkan evidence base soal itu ya. Biasanya ya hanya tulisan-tulisan di internet, entah siapa yang nulis gitu, dan mereka nyadurnya entah dari mana, kapabilitasnya penulisnya ya apa gitu, masih perlu dipertanyakan juga ya. Nggak bisa bikin kesembuhan dari kasus jerawat ataupun setelah bopeng, nggak bisa. Wong sudah dengan alat yang bagus, dengan alat laser yang ada penelitian hasil uji cobanya secara empiris maupun evidence base saja, kasus bopeng ini perlu dilaser berkali-kali, bahkan perlu waktu 1,5 sampai 2 tahun, tiap 1 bulan atau tiap 3 minggu harus dilaser. Jadi untuk menumbuhkan kulit 0,1 mili itu perlu waktu 2 bulan minimal. 0,1. Jadi kalau ada bopeng kedalamannya sampai katakanlah 1 mili, itu butuh waktu 20 bulan. Ya, enggak cepet, apalagi kedalamannya kata 2-3 mili, itu pasti butuh waktu 20 sampai 30 bulan. Jadi jadi untuk penumbuhan ketebalan kulit 0,1 cm aja perlu waktu kira-kira ya 2 bulanan, bisa sampai 3 bulan, tergantung pakai terapi apa gitu ya. Kalau menggunakan dengan makanan dokter, misalnya dia suka minum jus yang bervitamin C. Kalau sudah terjadi bopeng nggak bisa, Mbak. Oh, nggak bisa ya. Bopeng itu udah cacat, kulit yang cacat. Jadi tetap harus pakai laser ya dokter? Pakai laser, pakai operasi subcision. Ada juga ada perawatan lain yang pakai sistem chemical peeling juga bisa, tapi kurang begitu efektif ya. Artinya terapi A dengan B, ada yang B yang lebih efektif, maka kita pakai yang B yang tentunya lebih menjanjikan gitu ya. Iya. Baik dokter, saya anak SMP, baru saja menggunakan jilbab, kemudian ada seperti muka saya belang dokter, antara depan dan belakangnya. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Karena kan saya masih SMP, belum boleh perawatan. Monggo dokter. Jadi perawatan itu tidak mengenal umur ya. Tidak mengenal umur, harus setelah. Dari usia berapa dokter boleh perawatan? Dari semenjak ada kelainan kulit. Gitu lah. Berarti masih kecil pun boleh? Boleh. Kan obatnya tinggal kita sesuaikan. Oh, kalau dibihati aman gitu ya, masih kecil pun aman gitu ya dokter jadi ya? Itu pertanyaannya apakah kalau anak-anak lagi sakit kulit terus nggak boleh diobati kan gitu? Iya, ini yang ngendiko dokter spesialis kulit dan kelamin loh ya. Jadi boleh aman. Jadi semua kelainan di kulit itu adalah penyakit gitu loh. Nah pertanyaannya, kasihan sekali kalau masih anak-anak ada penyakit kulit nggak boleh disembuhkan dengan alasan nggak boleh perawatan. Berarti orang tua belum mendapatkan ilmu nih dari dokter. Iya. Nah, dikira perawatan itu hanya untuk mak-mak ya. Untuk mak-mak saja. Enggak juga, laki-laki juga boleh gitu loh. Jadi bukan kemayu boleh. Kalau misalnya perawatan wajah ya dokter ya? Enggak, bukan soal kemayu, soal pengen ganteng gitu loh. Gitu ya dokter. Kalau laki-laki kan pengen ganteng kan boleh gitu loh. Salah satu cara mensyukuri yang sudah dikasih Allah ya dokter?
Ya mencukur boleh atau dengan motif lain pun kan juga nggak masalah. Oh, kan gitu. Halal yang penting dokter Ya, ya. jadi boleh gitu Oke, perawatan itu kan urusan duniawi ya. Kalau urusan dunia katanya antum akmal lukum, kamu yang lebih tahu. Nah ini yang tadi dokter, bagaimana kemudian cara mengatasinya ketika dia berbeda kulit tadi ya? Karena mungkin dia kalau SMP mau pakai yang macam-macam mungkin pakai dokter ya, karena di tempat kita kan memang gini loh, nggak boleh gitu ya, di sekolah. Kita pahami dulu bahwa krim-krim atau obat-obat atau material yang bentuk kosmetik itu sebetulnya tidak mesti harus disebut sebagai kosmetik. Ada namanya cosmeceutical ya. Kosmetika itu obat-obat yang dikemas dalam bentuk material kosmetik. Nah, karena obat ya tinggal itu bisa dipakaikan kepada siapapun, gitu ya. Tinggal ini kulitnya masih bayi, ini kulitnya anak-anak, ini kulitnya remaja, kita bermain soal dosis saja, gitu ya. Enggak masalah. Nanti kalau gini kan anak-anak nggak boleh perawatan. Ya, padahal ya kita pahami bahwa apapun yang terjadi di kulit itu adalah suatu kasus sakit. Kembali ke pertanyaan mbaknya tadi. Iya. Harus dikasih apa itu dokter? Perbedaan kan pakai kulit. Kerudung. Iya. Dari yang kulit yang dikerudungi ini kan nggak terkena matahari, tentunya kulitnya lebih putih. Jadi kulit kita itu jadi coklat, jadi lebih gelap karena kita memang hidup di daerah tropis, ya, daerah tropis. Kemudian kita jauh lebih coklat atau lebih hitam karena apa? Karena kena panas matahari. Ya, nah, orang-orang Cina yang di sini aja sudah lumayan ke arah coklat-coklatan dibanding dengan orang aslinya Cina yang di sono, gitu ya. Nah, itu karena di sini sudah mulai terbakar matahari. Nah, ini namanya proses evolusinya ya, gitu. Nah, biar tidak terjadi antara gelap dan terang tadi. Nah, yang gelap itu harus dikasih diterapi, gitu ya, diterapi biar nanti tidak jadi gelap lagi. Jangan selewah itu namanya. Iya. Sing kene malah ireng, sing kene malah. Iya, biasanya begitu dokter ya. Gitu ya. Ya harus kalau malu dengan itu, ya ini perlu diterapi. Tapi apakah nanti bisa hilang sendiri? Bisa, ya. Nanti akan bisa hilang sendiri. Cuma ya waktunya kapan ini lebih bisa lama gitu ya. Tapi kalau perawatan lebih cepat gitu dokter. Perawatan lebih cepat. Biar cepat orang yang cepat izin kan, tentang rampung kan gitu ya. Jadi kalau kulit itu terbakar matahari pasti akan gosong, namanya sunburn atau proses terjadinya terbakar oleh ultraviolet ya, matahari. Tapi ada ya dokter ya, kemudian krim yang memang untuk menghindari matahari dan untuk anak-anak, supaya karena kalau di sekolah itu kan anak-anak tidak boleh memakai kosmetik gitu, jadi tidak kelihatan gitu dokter. Nah, yang salah itu kan gurunya. Mana salah gurunya ya dokter? Ngapain dia merepotkan soal orang pakai kosmetik, gitu loh. Nggak boleh itu dokter. Itu bukan kosmetik, itu adalah obat, gitu loh. Saya aja dokter itu ngomongnya itu obat, kenapa Anda ngomong kosmetik? Saya sendiri aja nggak ngomong kosmetik. Ya itu adalah obat-obat yang dikemas dalam bentuk krim. Ya dikira kalau sudah bentuk krim, bentuk ini semuanya itu adalah kosmetik. Salah. Definisi kosmetik itu sebetulnya ini harus kembali pada by definisi. Definisi kosmetik itu adalah bahan baik cair, lotion, padat maupun krim, salep yang dioleskan dengan maksud tujuan dekoratif, gitu ya, dekoratif, dan tidak punya efek biologis pada kulit, gitu. Itu definisi kosmetik. Kosmetik. Jadi kalau anak-anak pakai pupur yang medok-medok, yang itu nggak boleh, itu kosmetik.
karena dekoratif. Nah, dan itu nanti sama halnya kalau anak remaja pada jerawatan nggak boleh pakai obat. Ya. Nah, sekarang itu istilah kosmetik itu dekoratif dan tidak punya efek biologis pada kulit ya. Nah, sekarang ada istilahnya namanya cosmeceutical. Cosmeceutical itu adalah cairan, salep, krim atau bentuk sediaan apapun yang disemprotkan, dioleskan pada kulit dengan maksud terapi, mengobati, dan punya efek biologis pada kulit. Jadi yang kita pakai adalah bentuk cosmeceutical, itu adalah obat. Nah, tujuannya untuk mengobati. Mengobati itu apa? Mengobati kasus kesakitan pada kulit. Kasus kesakitan pada kulit itu apa? Apakah kalau orang flek hitam itu terus dikatakan itu bukan penyakit kulit? Itu penyakit kulit, itu sakit. Jadi itu harus diobati. Nah, definisi WHO tentang sehat itu adalah orang itu harus sehat secara lahir dan batin. Ya, definisi. Dan itu menjadi hak semua manusia untuk mendapatkan kesehatan secara baik fisik maupun mental atau psikis maupun jasmaninya. Ya, sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani atau. Nah, kalau ada orang sekarang ada fleknya di wajah dan dia secara psikisnya minder, mentalnya terganggu dan dia merasa minder, malu dan sebagainya, itu udah menyangkut kesehatan psikis. Maka ini sudah terpenuhi status kriteria WHO bahwa dia mendapatkan hak untuk mendapatkan pengobatan terhadap kasus yang dianggap dia sakit, gitu ya. Seperti halnya itu tadi yang anak itu fleknya sewajah, gitu ya. Jadi hitam wajahnya beda gitu ya dokter ya. Nah, ini harus diobati, bukan dengan kosmetik. Kosmetik nggak bisa. Kosmetik cuma pakai pupur itu atau bedak itu jadi kelihatan putih. Tapi itu nggak ngobati. Pupurnya hilang ya jadi hitam lagi kan gitu. Iya. Nah, jadi gitu. Kira-kira cosmeceutical yang dikeluarkan dari klinik beda dengan kosmetik. Dan tidak boleh ada seorang guru melarang untuk muridnya mendapatkan pengobatan. Itu hak manusia, seluruh manusia. Jadi salah kalau ada guru, saya bisa menentang. Gitu ya dokter ya. Nggak masalah orang, gitu ya, setiap kalaupun anak-anak memakai kosmetik setiap karena orang untuk kebutuhan dia. Mendapatkan akses kesehatan setara. Baik. Ya. Karena masih, kalau di tempat kita kan masih dianggap tabu ketika anak-anak itu memakai kosmetik kan. Nah, gitu, definisi kosmetik yang dekoratif. Iya, yang dekoratif itu ya. Pakai bedak tebel, pakai pupur, pakai lipstick, itu dekoratif. Kalau sekedar hanya untuk olesan, kemudian krim untuk pengobatan dengan gitu ya dokter, itu sunscreen boleh gitu loh. Dan sunscreen yang baik tidak menimbulkan bekas apapun, tidak nampak. Oh, gitu ya dokter. Nah, ini salahnya itu bikin milih sunscreennya mesti sunscreen yang berwarna. Jadi kelihatan dokter. Jadi kelihatan. Kue kok pupuran tondo gitu ya sama gurunya nggak boleh. Harusnya pakai sunscreen yang colorless, yang tidak ada warnanya. Dan itu di BHT ada, gitu ya dokter. Harusnya colorless. Dan baik. krim-krim kita bikin colorless semua ketika dioleskan di wajah, tidak bikin. Jadi kelihatannya flawless gitu ya dokter ya, wajahnya kelihatan nggak pakai apa-apa gitu ya, alami gitu ya dokter ya. Nah, kalau bikin warna udah salah lagi tuh. Baik dokter, ternyata ini waktu juga yang harus memisahkan. Monggo disimpulkan untuk hari ini dokter. Ya, jadi ini tadi kita bicara bopeng tapi kemana-mana. Tapi saya tekankan bahwa semua manusia itu punya akses kesetaraan untuk mendapatkan akses kesetaraan untuk mendapatkan kesehatan atau pengobatan. Jadi kalau memang ada anak didik yang punya masalah kulit itu ya justru malah diarahkan, jangan dilarang gitu ya. Nah, misalnya memang dia kebakar terus jadi hitam kayak tuyul ya, masuk
Kayak monyet masa mau biarkan kan gitu ya, disuruh diobati Kan lebih seneng kalau muridnya cantik dan ganteng ya dokter. biar tidak juga dibully sama teman-temannya. Jadi kayak monyet, kayak kasihan juga kan. Nah, atau pas jerawatan kalau ada murid-murid jerawatan ya diarahkan untuk diobati dengan baik lah, biar besok kalau sudah gede barangkali menjadi orang-orang sukses yang hebat-hebat, dia tidak minder, tidak malu dengan kasus Bopengnya. Okay. Nah, kan waktu masih didik, dia nggak ngerti kemana atau harus bagaimana, maka gurunya lah yang bikin pencerahan gitu. Iya. Baik, terima kasih ya dokter untuk ilmunya hari ini. Nanti salam untuk keluarga dokter. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi ya perbincangan kita di SWB. Saatnya wanita berbicara bersama Bihati dengan Dr. Khairul Hadi, spesialis kulit dan kelamin. Terima kasih bersamaannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.